Setelah 8 bulan dalam pelarian, anggota Polres Yalimo, Bribda Aske Mabel, ditangkap oleh Satuan Tugas Operasi Damai Kartens pada Rabu, 19 Februari 2025. Aske Mabel ditangkap di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Penangkapan ini mengakhiri berita pencarian intensif yang dilakukan aparat sejak ia dikabarkan melarikan diri dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK-47 buatan Cina pada 9 Juni 2024 lalu. Dalam penangkapan ini, aparat juga mengambil kembali 4 pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 buatan Cina yang dikabarkan dibawa lari oleh Aske Mabel pada 9 Juni 2024 silam. Kasatgas Hubungan Masyarakat, Humas, Satgas Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo, membenarkan kabar tersebut. Lebih lanjut, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, telah berangkat ke Yalimo untuk menjemput Aske Mabel dan membawanya ke Jayapura guna pemeriksaan lebih lanjut. Aske Mabel sebelumnya bertugas sebagai anggota Polres Yalimo dengan pangkat Brigadir 2, Bribda. Namun, pada 9 Juni 2024, ia melakukan tindakan yang mengejutkan dengan melarikan diri dari Polres Yalimo sambil membawa 4 pucuk senjata api jenis AK-47. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 4 WIB, ketika ia memasuki ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu, SPKT, dengan alasan mengisi daya telepon genggamnya. Tidak lama setelah itu, ia keluar dengan membawa tas ransel yang ternyata berisi senjata-senjata tersebut dan diberitakan langsung menghilang. Sejak insiden tersebut, Aske Mabel masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, oleh pihak kepolisian. Polisi menyebut, Aske terlibat sejumlah insiden kekerasan, termasuk insiden di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, yang terjadi pada 8 Januari 2025. Pada 30 Oktober 2024, sebuah video beredar luas di media sosial yang menunjukkan Aske Mabel mengklaim bahwa dirinya telah bergabung dengan TPNPB OPM. Dalam video berdurasi hampir 2 menit tersebut, Aske Mabel menyatakan bahwa ia telah diangkat menjadi Panglima Komando Daerah Pertahanan, Kodap, Balim Timur Yalimo dan berjanji akan menggunakan senjata yang dibawanya untuk perjuangan untuk bangsa Papua Barat. Salam berjuang. Kami dari Pertahanan Kodap Balim Timur, Yalimo di bawah Teritorial Mabes OPM TPNPB, Victoria siap bertanggung jawab atas pengambilan senjata dari anggota polisi AM. Senjata Kepemimpinan Markas Besar OPM TPNPB ingin menyampaikan kepada rakyat bangsa Papua Barat, pemerintah Indonesia, bahwa Kodap Balim Timur Yalimo telah merampas 4 pucuk senjata AK-47 milik Cina, yang dimana yang telah diambil Polsek Yalimo sudah diserahkan secara resmi kepada Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan hari ini secara resmi diumumkan bahwa Kodap Balim Timur Yalimo akan memanfaatkan peralatan logistik dirampas ini diperlukan demi untuk berjuang bangsa Papua Barat. Nama Panglima Aske Mabel, nama Komandan Operasi Brutal Kepsi. Pernyataan sikap kami tetap menyatakan bahwa berjuang sampai Papua merdeka. Berkenaan dengan ini, Juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Komnas TPNPB, Sebi Sambo mengumumkan bahwa Aske Mabel bukan anggota TPNPB. Saya Sebi Sambo, Juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pada hari ini, tanggal 19 Februari tahun 2025, atas nama Panglima Tinggi dari Pengendali Manajemen Markas Pusat, kami perlu sampaikan, ini merupakan siaran pers resmi berkaitan dengan penangkapan Aske Mabel. Ya, dalam hal ini kami perlu perjelas kepada publik secara nasional dan internasional bahwa Aske Mabel bukan anggota kelompok TPNPB, karena kami TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan tidak memiliki nama itu, dan dia bukan merupakan anggota TPNPB di Komando Nasional. Dan seandainya Aske Mabel, kami perlu sampaikan dari ke polisi
dan tentara Indonesia bahwa kami tetap mencurigai Aske Mabel dipakai oleh militer dan polisi Indonesia sengaja. Itu bagian dari skenario untuk menciptakan atau mengidentifikasi basis-basis komando TPNPP di wilayah Yali Game, karena di sana ada komando wilayah yang namanya TPNPP, Komando Wilayah Pertahanan 14 Yali Game. Yali Game itu 2 kabupaten, karena wilayah itu kekuasaan kami. Kami selalu bilang Yali Game, Yali Hubula, Yali Wendasi. Dari itu ada berapa suku? Suku Hubula, suku Wendasi, suku Game, suku Yali. Ada 4 suku itu. Kami orang Yali di wilayah utara itu, kami mempunyai hubungan keluarga dengan semua itu. Dan kita punya dalam hukum perang itu namanya timpar perang, satu hukum perang. Yang kita biasa saling membantu dalam perang dulu orang-orang tua kami. Dengan berdasarkan sejarah dalam adat kami, maka kami tidak memisahkan Kodap itu dari Mamberamo Tengah dengan Yalimo. Karena itu nama-nama itu Indonesia punya. Kami punya nama aslinya yang kami sudah sebutkan itu. Jadi seandainya kalau Aske Mabel berkehendak atau niat baik bawa lari senjata ke Komando Nasional TPNPP di Kodap Yali Game, Kodap 14 Yali Game, maka kami yakin Indonesia kau mampu apapun, tentara polisi mampu apapun, tidak mungkin ambil 40 senjata itu dengan Aske Mabel. Tapi karena dia anak itu kesasar, anak itu frustrasi, hilang akal, tidak berhikmat, bawa lari senjatanya ke kelompok kriminal. Kelompok kriminal itu Jeffrey Pawak dengan koroni-koroninya. Maka kami membiarkan saja, biar itu urusan polisi. Lagian anak itu belum diproses. Kalau dia bergabung ke TPN itu harus melalui proses, baru dia bisa meneguhkan sebagai komando atau memimpin atau komandan batalion atau komandan operasi macam itu. Tidak harus naik panglima karena dia dari militer yang sudah sumpah setia NKRI lalu bergabung. Kita punya aturan begitu. Oleh karena itu tentara polisi, media-media, konferensi pers bilang dia KKBK. Kalau itu KKB sudah KKB polisi, tentara itu KKB, kelompok kriminal itu mereka teroris Indonesia. Jadi kami bukan kelompok kriminal, kami adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, West Papua National IPSMI. We fight for our land and people, defending our people and land. Itu. So we stand for that. Begitu. Jadi tidak ada bilang kami kriminal. Indonesia tidak tahu malu. Seluruh media dunia, masyarakat internasional, mereka tidak pernah bilang kelompok kriminal, teroris, tidak ada. Semua itu lurus-lurus mereka mewartakan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Selesai. Tamat. Jadi tentara polisi jangan besar kepala, omong kosong, cari pangkat, cari nama di situ, stop. Anda tidak mungkin ambil kalau sudah di tangan TPN, tapi karena anak itu kesasar di jalan-jalan, gabung di kelompok kriminal, makanya kamu jago-jago ambil dia. Begitu, hormat. Ya, terus terang, dia bukan anggota TPNPP, dia masih polisi aktif. Kami tidak pernah dengar pemecatannya. Begitu, demikian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Wah. Kini, Aske Mabel telah dibawa ke Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan, 4 senjata jenis AK-47 buatan Cina, yang diberitakan telah dibawa kabur pada 9 Juni 2024 telah diambil kembali. Saling bantah, saling tuding, dan perang tentu tidak menyelesaikan konflik di Papua. Mencari jalan damai yang adil bagi kedua belah pihak melalui dialog atau perundingan, untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua. Ini adalah tugas besar untuk Presiden Prabowo untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin besar dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan hak-hak asasi manusia.